Jadi gue yang kayak masih di belakang, gue kayak masih orang linglung Bang Wangi, wajar dong. Karena gue kaget, kok bisa di sini gue kayak gitu Bang Wangi, kayak gue kaget. Gue di tempat apaan ya, gue udah panik, gue pengen nangis, cuman kayak, aduh, gue ngebuat apaan di sini ya, sampai gue yang ngelakuin itu bukan di dunia nyata Bang gue. Dan saking kesalah gue nih, dia lagi pada ngumpul nih ya kan. Gue pengen menuju ke bapak itu yang pakai sorban tuh yang manggil gue kayak gini. Gue tabrak tuh orang, nembus gue. Gue ngeliat ada hitam nih, gede banget Bang. Merah matanya di situ. Bener-bener yang merah, gede banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Di segmen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini pernah menceritakan tentang pendakiannya di Gunung Ciremai nih pada zamannya silam. Dan pastinya teman-teman semua udah pada kenal nih siapa narasumber gue pada malam kali ini. Oke, langsung aja nih kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Aldi. Bang Mange. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat Bang Mange. Bang ya. Ya. Kesibukannya lagi apa nih Bang? Lagi nyantai aja sih. Lagi nyantai aja Lagi nih. nyantai nih saya. Nah, terakhir kali naik gunung kapan nih? Kemarin barusan sama kalian juga kan? Sama saya juga Iya. ya. Oh iya, ke gunung yang ada di Bandung ya. Ya, di Artapela. Nah, lu kan pernah menceritakan tentang pendakian lu di Gunung Ciremai ini, Di. Iya. Nah, Bener. di segmen kali ini lu pengen menceritakan tentang pendakian lu di gunung mana nih? Selamat Wah, 2021. selamat. Nah, lu simak video ini sampai habis teman-teman semua, karena Aldi ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan temannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian, ataupun pengen menjadi narasumber kayak Aldi kayak gini nih, lu bisa langsung isi aja di form yang udah disediain di kolom deskripsi, ataupun lu bisa DM ke Instagram besokpagi.idv, atau langsung ke IG gua pribadi nih, Bang_Mange, E-nya ada 3 nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. 2021 Gunung Slamet via Permadi Guji nih. Yeah. Yang tadi di awal cerita lu sempat menjelaskan lu sempat masuk ke dimensi lainnya alam Gunung Slamet ini nih. Itu gue sadar itu. Lu dalam keadaan sadar dan lu melihat banyak ya kayak pedesaan gitu nih. Atau mungkin kita bisa transkrip lebih jelasnya lagi nih, desa gaib ya di salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah ya. Iya benar. Nah itu bisa lu ceritain lebih detail lagi nggak sih dari awal hingga akhir kejadian kayak gitu nih? Iya. Silakan Di. Jadi gini ya, awalnya ini gua sama teman kerja gua Ateng nih, emang bener-bener tok naik berdua, dan di situ gua bolos. Gue bolos kerja yang barengan, izin surat dokter nih. Karena di situ pekerjaan gue ini bergerak di bidang apa ya? Pastry.
FMD lah. Yang liburnya itu cuman hari-hari weekday bukan hari weekend. Jadi susah nih buat yang kita ngambil libur kayak kita pengen naik gunung. Jadi gua putusin sama temen gue ini berdua si Ateng, gua kompromi sama dia buat izin melalui surat dokter biar dia CC sama kantor. Nakal juga tuh di situ tuh ya kan. Ya lalu gue kayak yang melakukan pendakian ini gue putusin di hari Sabtu gue berangkat nih. Jadi singkat cerita gue nyampe base camp nih bang. Dan di situ gue melihat satu buah lukisan. Oke. Di situ gue ngelihat satu buah lukisan. Yang lukisannya itu menurut gue kayak yang wali-wali gitu nih. Di situ kayak yang make imamah gitu ya? Ya, kayak sorban megang tongkat itu. Tapi cuman yang kayak orang dulu kayak yang nyampe kakinya itu cuman yang pakai bakiak kayak gitu, sendalnya dia dulu. Tripang. Iya, mungkin bisa dibilang kayak gitu kan. Terus kayak yang gue bilang gini ke temen gue nih, Teng, lukisannya cakep banget ya. Karena itu lukisan itu backgroundnya warna hijau bang, tapi yang ya keren lah bang, emang yang wali banget ya kan. Situ nggak lama gue kayak yang ngobrol nih, terus orang Bogor datang nih, 3 orang. Ketemu orang Bogor, nama orang Bogornya ini Kang Dani, Kang Haidar sama si Jamur. Gue ngobrol tuh keren ceritakan kayak basa-basi aja nanya dari mana. Dari mana, dari sini ya kan. Terus nggak lama dari situ udah pengen menuju subuh. Ada satu rombongan lagi rame. Naik pick up warna hitam, naik bak mobil. Itu kisaran 11, 12 atau 13 orang itu. Rame soalnya. Dia turun dari pick up itu. Sret, yang langsung dia ke tiket si Maxi itu kayak cuman masih yang pagi banget nih di situ nih, kayak nggak masuk dia kalau kayak dia registrasi. Soalnya orang ini langsung nge-track. Dan nge-tracknya ini dia kayak nggak pakai penerangan sama sekali. Itu masih gelap dong, masih gelap gulita dong. Setengah 6 pagi aja masih gelap. Ini udah pengen menjelang subuh, azan subuh aja belum ya kan. Dia kayak yang mutusin kayak langsung nge-track. Ya udah mungkin kayak yang dia ngejar waktu kayak gimana kan. Yang kayak gue nggak mau ambil pusing di situ. Terus gue istirahat nih, gue tidur nih ceritanya nih. Gue pengen nge-track santayan nih sama Ateng nih ya kan. Karena gue naik berdua doang nih, kebetulan nih. Gue tidur sama Ateng. Dan gini bang, yang di tidurnya gue ini nih, gue didatengin sosok yang gue lihat di lukisan tersebut. Masuk ke mimpi gue. Itu benar-benar sama perawakannya. Cuman gini loh, yang di mimpi gue ini dari pala, mukanya ini dia nggak bisa kelihatan, kayak yang bercahaya. Mukanya bercahaya, tapi dari ya sama semua, perawakannya sama yang di lukisan tersebut yang gue lihat ya kan. Dan pas gue bangun tidur dari gue mimpi gue bangun tidur, gue bilang gini ke Ateng, Teng, gue mimpi lagi Teng semalam. Mimpi apaan bang? Ateng kebetulan masih manggil gue bang karena umurnya dia masih di bawah gue nih, kayak gitu ya kan. Manggil gue bang, mimpi apaan bang kata dia kan. Itu gue mimpi yang ada di lukisan, gue kata kayak gitu kan. Ya, dia diem tuh langsung kan. Kok sama kata dia kayak gitu nih di situ. Lah lu serius Teng, gue tanya. Iya kayak gue ngobrol-ngobrol. Ya sama bang kata dia. Sumpah gue juga mimpi. Gue pengen buka omongan duluan ke lu, tapi yang lu udah duluan ngomong ke gue. Oke, berarti si Ateng juga mimpi. Ateng juga mimpi sama di situ. Gue didatengin itu sosok, ya mimpinya sama bang. Kayak ngasih gue lihat kayak gitu aja. Terus gue mutusin nih, bangun dari tidur itu nggak lama gue kayak packing, makan dulu nih sebelum nge-trek kan, 7:30 pagi nih. Ngurusi Maxi segala macem sebelum melakukan pendakian kan. Ateng nih yang maju nih ke pos Maxi itu registrasi ya kan. Dan Atengnya ini nanya gini jadinya, bang itu orang yang datang naik pickup ramean langsung nge-track bener orang masih gelap kayak gitu? Orang si Maxi ini nanya langsung kayak gini, yang rame yang mana? Cuman sampean dong tuh berlima, baru sampai pagi ini belum ada orang lain lagi. Tapi di situ bang, gue kayak yang langsung mikir gini dong, karena gue di situ gue ngeliat tuh, gue Ateng sama yang orang Bogor ini 3 orang, emang ngeliat itu ada orang. Mutusin kayak buat emang turun dari pickup bener-bener real banget, nggak ada yang tidur itu. Yang langsung ke pos si Maxi langsung nge-track. Gue ngeliat di situ kan, tapi yang kayak Ateng kayak cuman, oh mungkin saya salah lihat kali ya pak ya, langsung kayak gitu kan. Ya udah dah tuh singkat cerita gue
nge-track nih ya kan, gue naik ojek nih kebetulan nyampe gerbang Permadi Jungle ya bang, biar singkat aja waktunya kan, nggak buang-buang waktu lama. Gue nge-track tuh cuman berdua ya, orang Bogor ini di jalan duluan nih, yang 3 orang naik ojek juga. Ini posisi nih, jadi di belakang gue udah nggak ada orang nih. Pas gue nge-track, cuman gue dong nih terakhir berdua nih kan, orang Bogor di jalan duluan nih bertiga nih, sama yang rombongan 12 tersebut yang gue lihat tuh. Iya kan, di situ nyampe lah nih gue kan kayak foto-foto dulu nih sama Ateng kan, mengabadikan momen ya kan, gue foto-foto di situ. Lama ya udah gue langsung track, dan di situ gue kayak nggak ketemu orang sama sekali emang, benar-benar kayak yang cuman ketemu yang ya petani doang biasa. Itu kebetulan gue liat Permadi Guci ini emang trek baru ya, trek baru, belum banyak orang yang tahu jadinya nih Bang Wangi. Di situ kayak yang ya kanan kiri lu kayak sawah dari pos 1 ke pos 2, terus sisanya hutan sama jurang, udah kanan kiri ngelos terjal. Itu kayak cuman emang buat 1 orang jalan doang di situ, Permadi Guci lo selamat ya. Terus gue jalan di situ ya kan, nggak ketemu orang. Singkat cerita nih bang, gue nyampe di pos 2 jam udah siang, itu jam 1, kisaran jam 1 atau jam 2 ya kan. Gue nyampe di situ ada seekor inian monyet beruk, lutung kayak gitu, pakai kerincingan nih ya kan, yang kayak gue bilang, wah masih ada monyetnya nih, masih asli berarti ini ya kan. Di situ bang, karena emang kayak hutan-hutannya masih lebat juga bang, kayak ilalangnya masih yang sepinggang kita di situ ya kan. Temu kayak gitu ya, dia turun tuh kan, kayak yang gue kasih cemilan aja kayak gitu, dia nggak rese. Dan di pos 3 ini nih bang, gue ngelanjutin perjalanan gue nih dari pos 2 nih ke pos 3. Gue nyampe di pos 3 gue ini ketemu orang Bogor nih. Oke, yang 3 orang ini ya? Ya, Kang Dani, Kang Haidar sama si Jamur. Gue ketemu dia. Terus di situ ada yang orang yang diriin tenda 2 nih. Jadi gini Bang Mange, kalau misalkan itu kan dia diriin tenda di situ kan, dia diriin tenda di situ kan. Orang yang diriin tenda di pos 3 itu otomatis kalau ada pendaki yang lewat tuh otomatis mampir atau nyapa lah. Iya kan? Otomatis nyapa. Tapi pas di situ nyampe di pos 3 itu, gue kayak yang bukan negor Kang Haidar, Jamur sama si Kang Dani ini, gue langsung menuju ke tenda nih. Gue kayak yang, bang ya kan, gue penasaran gue tinggi bang, serius penasaran gue tinggi. Gue tanya langsung orang ini yang gue ketemu, yang gue lihat di base camp itu, yang tadi pagi yang rombongan ramean yang turun dari pickup. Jadi gue tanya gini, bang, gue mau nanya, ya biasa nih kayak masih bahasa gue bang, biar kata gue kayak di mana ya kan. Emang udah bawaan susah ya kan, masih tetap ngomong kayak gini aja. Ngelihat rombongan yang ramean, yang 12 orangan, ada ceweknya tuh di situ yang ngetrek dari pagian dah, sebelum gue pada nih. Gue bilang kayak gitu jadinya Bang Wangi. Orang itu ngomong kayak gimana? Nggak ada pendaki sama sekali ya. Nggak ada pendaki sama sekali, cuman sampean dong berlima. Itu gue udah gelar matras, kayak yang gue belah semangka. Yang itu orang itu ngomong, orang ini 4, yang teman-teman gue nih, kayak ngelihat, yang kayak ngedenger di situ di pembicaraan gue sama dia nih, langsung ngeliatin kayak gini, langsung dong, serius nggak ada, gue bilang kayak gitu Bang Wangi jadinya kan. Soalnya saya di base camp ketemu nih orang ramean, turun dari pickup langsung ngetrek masih gelap-gelapan. Dan pas gue tanya di pos Simaksi, orang Simaksi tuh nggak ngelihat dia, tapi yang gue lihat secara mata gue nih sama orang berempat ini, dia tuh registrasi di pos Simaksi. Makanya gue penasaran langsung nanya sama lu bang, yang lu diriin tenda di sini otomatis dia nyapa lu dong, atau misi lah segala macem ya kan. Kalau emang dia manusia nih, iya kan. Sungguh balik lagi nih ke rombongan gue nih, ke si Ateng nih. Dan di situ gue kayak yang ngobrol lagi nih, kayak yang gue rundingin gini. Kita semalam tuh yang kayak nggak ngaco, nggak tidur, nggak mimpi kan ngelihat orang ini. Emang bener bang Mangi. Jadi tuh gue ngelihat yang rombongan itu emang bener-bener ada. Seturunnya dia dari pickup itu dia langsung ke pos Simaksi, langsung nge-track di situ. Jadi gini, pas di situ gue kayak udah ngerasain BT-nya gue nih, berlima-lima nih di sini nih. Kang Haidar yang paling tua di rombongan orang Bogor ini langsung bilang gini, Bang Al, Bang Ateng, ini kan kita nih cuma naik nih ada 2 rombongan nih di hari ini nih, iya kan? Terus dia bilang, gimana kalau kita naik bareng aja nih? Kang Haidar nih, Kang Haidar ini jadi umurnya udah kisaran 40 lebih lah.
udah yang berumur di situ Bang Mangi. High class lah. Ya udah sering naik gunung juga lah di situ. Terus ya udahlah nih, gue mau dong nih mutusin kayak yang buat naik bareng nih. Jadi posisinya gue ini dari pos 3 menuju ke pos 4, gue paling depan nih. Gue ditunjuk nih sama mereka orang, gue paling depan. Ateng, Jamur, Kang Haidar, Kang Dani di situ. Seret, gue nyampe Sikaciri di pos 4 udah sore tuh. Udah sekitaran jam 4:30 kayak yang udah agak-agak gelap Bang. Karena kabutnya turun dari atas ke bawah ya kan. Gue diriin tenda nih. Gue diriin tenda, masak-masak, segala macem. Gue ngobrol, ngebahas yang ngalor ngidul aja. Gue kayak gitu ngalor ngidul. Jam udah menunjukkan jam 9 malam. Abis makan segala macem nih. Hujan rintik turun. Gerimis kayak gitu. Jamur nih, yang orang Bogor ini bilang gini, "Bre, temenin gue yuk." "Kemana Mur?" Gue bilang kayak gitu Bang Mange. "Mules banget perut gue, pengen berak," kata dia kayak gitu kan. "Ya gerimis Murono di luar, lu lihat aja." Emang gerimis yang kayak rada kencang, cuman kayak masih gerimis belum hujan deras di situ. Gue kesian dong nih, teman gue tidur nih Ateng nih. Emang dia kan orangnya kayak nggak ngerokok kagak, emang masih yang kayak polos banget jadinya Bang Mange di situ. Gue temenin. Tapi lo jaring galak tuh dia? Enggak dong. Enggak. Langsung gue temenin dia. Jadi gini, di pos 4 Permadi Guci ini ada musola, ada toilet, ada tempat buat ngambil air udah enak. Oke, iya. Di situ tuh. Via Permadi Guci ya. Tapi toiletnya dia ini yang agak turun ke bawah ke sebelah kanan. Itu udah hutan lagi ngelos sama yang kayak ada kubangan air sungai kayak gitu, air suara deres banget ya kan. Jamun kita temenin berak. Pas gue baru buka pintu tenda nih, gue berdiri di depan tenda. Gue bilang gini ke Jamur, "Mur, sono berak sendirian aja, no rame. Di toilet pada ngantri orang." Oke. Gue bilang kayak gitu nih. Terus Jamur bilang gini, "Iya ya rame. Ini kan posisi padahal gerimis Bang. Yang kayak itu tapi orang berjejer itu nggak pakai penerangan sama sekali. Rapi, jajarannya bener-bener rapi. Serius rapi. Gue liat kan kayak nggak jauh, kayak cuman satu gundukan ke bawah udah kelihatan. Soalnya tuh kamar mandi. Yang gue liat kayak gitu. Terus Jamur bilang gini, "Temenin gue aja dah Bang," kata dia. "Bete juga sendirian, biar kita sampingan bareng-bareng lagi ntar ke tendanya," kata dia kayak gitu kan. Gue turun lah nih Bang ke toilet ini nih. Orang pada ngantri berjejer, pakai celana pendek, anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu nggak pakai penerangan yang kayak gua Bang di situ Bang, kayak yang udah dingin banget Bang. Lagi hujan juga gerimis, gua sampai yang gua pakai kupluk di situ, gua pakai headlamp, celana gua panjang pakai sarung tangan. Ini tapi dia cuma yang nggak pakai kaosan, celana pendek, nepak, nyeker. Oke. Di situ Jamur bilang begini ke gua Bang Mange, "Bang Al, gua nggak jadi berak," kata dia. Gua nggak tahu nih Jamur nih ternyata nih langsung bilang kayak gitu kan, karena gua kayak yang masih gua ngerokok aja, gua nggak merhatiin mereka orang namanya lagi ngantri Bang. Masa gua liatin satu persatu ya kan, nggak mungkin dong. Gua nggak mau ambil pusing, balik lagi nih gua ke tenda nih dengerin sama Jamur nih. Jamur nggak mau ngomong sama sekali di situ. Dan di malam itu tuh dia udah kayak nggak ada suara sama sekali, diem. Dia tuh udah bener-bener diem sama sekali, udah nggak berbicara sama sekali. Dan gue mutusin nyampe tenda ini gue buat tidur Bang, karena gue paginya summit. Iya kan? Alarm gue bunyi jam 3 pagi. Gue mutusin buat prepare summit nih, makan dulu dong isi pondasi ya kan. Isi pondasi segala macam barengan nih gue summit gue nih, kebetulan nih. Yang awalnya gue naik berdua jadi ketemu temen bertiga nih. Ya alhamdulillah dong. Jadi berlima ya? Ya, jadi agak rame Bang Mange di situ kan. Mutusin 3:30 nih kelar nih, summit lah nih gue 3:30 nih. Posisi masih sama Bang, gue ditunjuk orang yang paling depan nih ngebuka jalur nih. Di situ hilangnya masih tebel banget. Dan gini Bang, selama menuju gue ke puncak itu, gue pengen summit. Perjalanan ini Bang yang udah janggal nih, yang baru gue rasain nih pas gue pengen summit ini. Itu yang masih hujan gerimis Bang, kayak yang gue paksain tetap summit kayak gitu kan. Terus gue jalan emang itu rimbun banget Bang. Di situ masih Permadi. Emang trek baru itu Bang Mange di situ. Baru ya, diresmiin mungkin ya. Baru diresmiin ya kan. Kayak yang masih batang pohon cetak jatuh. Gue jalan terus kayak yang di satu tempat gue ngebreak gini Bang, anehnya nih. Satu apa sih? Kan kalau air hujan tuh netes kayak tes. Iya. Tes ke kalingan ini dong. Daun-daun pohon ya kan, batang, daun ya kan. Netesnya kayak yang cuman wajar ya, tes.
Ini ngocor bang. Ngocor. Oke. Nah Kang Haidar nih yang orang gue bilang yang paling tertuanya di rombongan dia ini nih, yang orang Bogor ini, langsung bilang gini, ini udah gak enak nih firasat saya, kata dia gitu kan. Perasaan saya udah gak enak, saya udah ngerasain merinding, kata dia kayak gitu kan. Coba kita lihat ke atas bareng-bareng. Gua longok nih Bang Mange ke atas bareng-bareng, itu gua ngelongok berlima-lima nih. Gua longok, ada kuntilanak bang, yang kayak di pohon kayak gini nih. Gimana ya, terurai kayak gitu doang, pakainya ngelos, tapi yang netes, bener-bener netes. Dan di situ gue ngeblik nggak lama, ya uts, gue mutusin buat yang jalan lagi nih menuju ke Watu Ireng bang. Singkat cerita gue nyampe nih di Watu Ireng nih bang, jam 5:30 pagi. Nah bang, di sini jadinya bang, yang namanya sikap gue yang solid gue banget nih bang, yang gue selama gue naik gunung, yang gue nggak mau ninggalin temen, yang gue nggak mau egois sama rombongan gue, datang egoisnya gue di sini bang. Mungkin petakanya gue karena gue ngerasain semua yang ada di cerita gunung gue ini yang gue alamin, karena keegoisan gue bang. Ya jadi gue bilang sama orang yang 4 ini, karena yang kayak gue tiba-tiba kesel Bang Mange, kayak lu lama banget jalan, kayak gitu. Gue bilang kayak gini, gue jalan duluan dah ke puncak, lu jalan pada lama banget, buang-buang waktu aja. Kan gue kerja, mereka juga padahal pada kerja tuh bang. Yang anehnya nih kayak yang gue bukan banget nih bang nih, pas gue sadar nih gue nyampe base camp besokannya nih, di situ kayak gue egois banget Bang Mange, gue kayak angkuh banget sikap gue di situ ya kan. Gue kayak gitu, gue jalan nih bang ke puncak nih. Kebetulan puncak Selamat via Permadi Guci nih webbing bang, tali tambang, capek banget bang, asli nguras tenaga, nguras waktu. Sebelum gue nyampe jalan ke puncak ini, jadi kayak ada gundukan batu bang, yang trek pasir, cuman kayak ada yang batu-batu gede gitu. Gue injek batu bang ceritanya nih, batu ini nyeblos. Gue injek lagi batu sebelah dari kaki kiri gue, nyeblos juga. Itu, gue cuman yang kayak tangan gue begini, yang aksil gue raih, dan gue sampai atas, gue buka celana gue nih, pada lebam bang kaki gue. Oke. Di situ pada memar biru-biru ya. Kayak kan? beset gitu ya mungkin ya. Pada beset bang, pada biru-biru. Gue lanjut ke puncak nih. Gue nyampe ke puncak itu jam 8. Itu bener-bener sepi bang. Ternyata di puncak itu bener-bener sepi, yang kayak nggak ada orang. Gue orang pertama nyampe di situ, dan gue nyampe puncak itu kayak cuman pelangap-pelangap gini bang. Kenapa gue tinggalin temen gue ya? Di situ kayak yang gue mikir, lah kok gue ninggalin temen gue ya? Di situ nggak lama temen gue nyampe nih bang, jam 9 di atas, baru udah tuh gue foto-foto. Karena gue kebetulan nggak bawa HP segala macam ya kan. Gue foto-foto di situ. Gue bilang gini lagi Bang Mange ke dia, udah ayo turun, ngapain sih? Lama banget, kayak nggak pernah naik gunung aja. Mulut gue tuh bang, kayak yang bukan gue yang ngomong kayak gitu. Di situ sampai yang teman-teman ini Ateng nih bang, yang teman kerja gue sampai yang ngeliatin, bang lu kok kayak gini sih bang? Beda banget kayak bukan lu. Gue sampai bilang kayak gitu. Udah yang gue bilang, apaan sih lu? Gue turun duluan ya, gue turun duluan tuh bang. Nah posisi gue turun ini bang, gue ketemu orang pendaki Solo, udah tua juga, udah bawa bapak. Gue pengen turun dari puncak, jam 10 tuh bang gue turun. Gue pengen turun dari puncak, temu orang naik nih ceritanya nih, ternyata ada orang lagi nih yang naik. Ya kan di situ kan, karena gue nggak tahu nih tenda di mana nih semalam gue tidur ya kan. Orang naik di situ, orang ini nyapa kayak gini, Mas hati-hati ya. Oh iya pak, gue kayak gitu kan. Ingat turunnya wes sampai jalan ke kiri, jangan ambil jalur kanan, kanan itu jurang, kata dia gitu. Gue masih ingat Bang Mange, emang itu jadi yang berlawanan arah. Kalau kita naik kita ngambil kanan, turun kita ngambil kiri. Iya benar. Soalnya itu ngelos jurang ya di situ kan. Oh iya pak, makasih saya tungguin di bawah di pos 5. Saya mau santai di situ, teman-teman saya ada di atas. Gue bilang kayak gitu kan. Sampai lah nih bang, gue di Watu Ireng nih pos 5 nih bang nih. Itu yang gue baru turun sendiri bang. Gitu. Orang Solo yang bawa bapak ini ada beberapa rombongan, gue lupa kisaran 6 orang atau berapa orang lah tuh pas dia naik. Tapi yang pertama ini yang orang Solo yang bawa bapak yang sapa-sapaan ketemu gue pas gue pengen turun itu bang. Jadi di Watu Ireng ini bang, ada sebuah batu nih, batu besar, ya lumayan lah. Gue nyender di situ nih. Posisi gue turun, HP Ateng gue bawa nih. Oke. Gue lupa ternyata.
gue pegang-pegang, gue pengen ngambil rokok, lah kok ada HP? Gue liat, ya HP Ateng gue bawa nih. Di situ kayak gue, ya Ateng, ya udahlah kayak gue ngerokok nih. Gue nggak bawa air tuh di situ kan, gue ngerokok. Gue kayak yang, kan kalau layar HP kekunci bang, tinggal geser ke kanan udah nongol kamera nih. Iya benar. Gue bisa videoin dong nih. Dan pas gue lagi ngerokok itu, tiba-tiba kabut turun bang. Kabut yang gelap ya, bener kabut turun tuh. Di situ gue posisi turun sendiri, yang orang-orang pada naik itu nggak kelihatan, yang di puncak temen gue nggak kelihatan, gue di Watu Ireng. Jadi gue nyender gini bang. Mungkin gue capek ya, gue tiduran. Gue ketiduran mungkin, itu masih stay di video bang. Yang kabut itu turun, HP tuh. Seret, pas kabut itu hilang bang. Jadi gue ngeliat bang, ada satu orang nih bang di sini ngambil jalur turun sebelah kanan. Di situ. Dan di situ gue yang neriakin dia gini, Pak, Mase, mau kemana? Jalur turun itu sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Kanan itu jurang. Gue pengen ngomong Jawa tuh bang Mange di situ. Gue berdiri, dia yang kayak masih jalan santai, jalan orang. Cuman bang, pakaiannya di ini bang, yang kayak pakaian yang ada di lukisan, yang datang ke mimpi gue. Oke. Yang jalan di situ, dia itu dia di jalan bener, yang kedepannya dia itu jurang, bukan trek ya. Gue lari nih bang, gue kejar kan, gue nggak mau orang kenapa-napa nih, gue belum mikir yang aneh-aneh. Pas dia berdiri di tempat situ bang, gue sampai di tempatnya di belakang dia nih bang. Pas gue ada belakang gini, itu udah ngelos bang, pemandangannya yang bukan di puncak selamat gue. Gue sadar ini tuh gue sadar bang, karena yang gue lihat, kenapa gue bisa ngomong gue sadar, gue ngeliat diri gue bang, di belakang gue berdiri cuman pongo gini. Dan di situ yang diri gue asli gue ini, gue yang kayak gue ngikutin orang ini nih bang jadinya nih. Si bapak ini yang berjubah putih, pakai sorban, pakai sendal bakiak di situ. Cuman perawakannya sama bang, mukanya dia itu nggak pernah bisa dilihat, bersinar, bercahaya. Di situ ya kan, gue kayak gimana ya, gue panik bang. Jadi yang kayak gue pengen nembus, gue ke belakang lagi kayak bener-bener udah nggak bisa. Kebentur gue kayak yang gue tabrak begini nih ya, gue mental padahal nggak ada apa-apa di depan gue. Gue pengen masuk lagi nih ke diri gue di situ, karena pas gue lihat di situ, gue cuman ngelos begini nih. Jadi kayak cuman yang cover doang tuh, ada satu orang, ada gue doang di situ bang Mange. Yang di situ pun kayak yang udah putih, udah bener-bener putih, udah nggak ngeliat apa-apa di puncak selamat, udah nggak juga. Gue mana belakang, gue cuma ngeliat diri gue sendiri nih di situ. Terus orang ini yang gue lihat itu jalan santai dan berhenti di satu rumah, manggil gue gini, tanpa suara sama sekali ya. Pertama gue mijakin kaki gue di situ, bener-bener tanpa obrolan sama sekali, tanpa perkenalan diri sama sekali di situ. Kayak yang cuman diem, kayak yang manggil gini. Bodohnya gue gini bang Mange, pas orang itu kayak manggil gue tuh kayak ketarik kayak gitu, kayak gue ngikut langkah, gue ngelangkah ke tempat dia. Dan di situ orang-orang di situ kayak yang sungkem sama dia, orang yang paling dihormati. Orang pada nunduk, pada cium tangan. Di situ bang, yang bisa gue definisiin ya, di tempat gue itu, gue ngeliat banyak manusia. Cuman yang bikin gue panik ya, sampai gue pengen balik lagi tuh ke diri gue yang diem, karena gue ngeliat orang-orang di situ bang, kayak yang zamannya udah beda sama kita. Yang bikin gue anehnya lagi bang Mange di situ, kenapa? Orang pada berinteraksi nih, itu orang tuh bener-bener rame ngumpul. Jadi kanan kiri ini rumah warga, dan dia tuh berdiskusi yang gue ngerti bahasa Jawa ya. Dia tuh ngebahas Jawa kayak gitu kan. Yang anehnya gue gini, gue misi nih lewat orang-orang tersebut, nggak ada yang gubris gue, sama sekali nggak ada yang gubris gue di situ ya kan. Jadi pas bapak ini berhenti, yang gue misi, bapak ini nungguin gue jalan, ikut ke dia. Jadi gue yang kayak masih di belakang, gue kayak masih orang linglung bang Mange, wajar dong. Karena gue kaget, kok bisa di sini gue kayak gitu bang Mange, kayak gue kaget. Gue di tempat apaan ya, gue udah panik, gue pengen nangis, cuman kayak yang, aduh, gue ngebuat apaan di sini ya, sampai gue yang ngakuin
itu bukan di dunia nyata bang gue bukan di dunia kita nih bang, bukan. Di situ gue bisa bilang karena pakaian dia semua tuh berbeda segala macem bang Mange. Di situ gue lihat, gue misi dia nggak ngegubris gue, dan saking kesalah gue nih, dia lagi pada ngumpul nih ya kan. Gue pengen menuju ke bapak itu yang pakai sorban tuh yang manggil gue kayak gini. Gue tabrak tuh orang, nembus gue. Tembus badan gue ke situ. Pantesan dia nggak ngehirauin gue. Mungkin gue ngeliat dia nggak ngeliat gue nih bang. Di situ yang kayak gue pikirin. Ikat lagi kan, gue kayak yang diajak keliling. Jam gue tetap masih muter tuh. Tapi jamnya lu ini yang lu pakai jam. Ini jam gue. Gue tuh nyampe Waturing jam 11 bang. Dan di situ gue di dalam itu gue muter terus jam. Tapi jam tangannya yang lu pakai ini. Jam tangan gue ini. Ini lumayan loh. Nggak mungkin bisa error kayak gitu. Enggak dong. Jam gue kayak yang muter terus kayak yang gue kesal lagi nih. Gue nanya sama sosok tersebut, Pak, saya mau dibawa kemana? Dengan polosnya gue kayak yang gue nggak tahu apa-apaan. Tetep sosok ini noleh karena kopiah yang dipakai ini bang, sorban, kelihatan dong kalau orang muter sama kakinya dia sama badannya. Mukanya tetap bercahaya bang. Jadi yang kayak kita lihat ke wajah dia, kita nggak bisa, pantulan cahaya itu sakit ke mata kita. Di situ ya kan, gue kayak yang terus nih gue diajak berkeliling, gue kayak yang nama pasar kayak gitu, orang-orang berbelanja. Tetep gue kayak yang udah mau gimana bang, pikiran gue cuma satu, gue hilang kali ya. Di situ kok gue masuk dunia kayak gini sih, gue ngelakuin kesalahan apaan sih. Di situ kayak yang gue masih nggak habis pikir kayak gitu. Gue bisa-bisanya di situ kan gue mikir kayak gitu. Lantas singkat cerita, gue tersadarnya itu bang. Jadi lu masih inget bapak-bapak yang orang Solo dong? Iya. Iya kan, yang nepok, yang bilang gue, yang negur lu pas pengen turun ya? Iya, inget jalurnya ke kiri bukan ke kanan. Ternyata dia tuh nepok sini gue bang. Oke. Sambil baca-baca, gue ditepok sini. Gue sadar tuh bang di situ, gue kayak, gue langsung gelepak. Orang ini diriin gue. Sampai kenapa? Gue dikasih air tuh, gue diminumin kan. Jam berapa bang? 2:30 sore. Oke. Jam gue muter tuh di dalam, masih jam 11 siang. Pas gue ngebreak di Watuirang, gue nyampe pos 5. Di situ ya kan, kayak yang orang Solo ini. Sampean kenapa? Dari atas saya liatin cuman yang diem doang. Itu posisi udah terang bang, udah bukan yang kabut. Pas gue sudah sadar, gue masih di situ. Masih di belakang batu itu? Yang dari itu? Enggak, gue masih yang di tempat dia pertama kali gue ngejar bapak ini bang. Yang gue udah melipir ke arah kanan jurang. Oke. Gue diem begini bang nih. Dia, kata dia gue berdiri nih ya. Gue cuma berdiri kayak yang polos. Dia sampai ngajak gue, sampai di sontak-sontakin kayak yang gue cuma diem bang. Yang kayak tadi gue bilang, gue ngeliat diri gue sendiri bang Wangi di situ. Diri gue diem. Di situ gue yang gue, astagfirullah, gue kayak dalam hati gue masih sujud syukur bang, gue kayak masih bisa ini lagi. Nah jadi gini bang, gue ceritain nih bang sama orang-orang yang Solo nih, bapak-bapak Solo ini. Gue ceritain, Pak, jadi saya tadi ketemu orang nih ya, dibilang pendaki bukan pendaki karena pakainya kelihatan bukan pendaki, pakainya yang lebih ke ustadz, ke wali kayak gitu. Gue bilang kayak gitu bang Mange. Oh iya kan mas, pantesan sampean tuh melipir jalur jauh banget, kata dia kayak gitu kan. Iya pak, saya kejar karena dia takut nyasar. Tapi pak, pas saya ngejar dia nih pak, nyampe di tempat dia berdiri, itu pandangan saya udah bukan di puncak selamat lagi. Dan saya pun tuh ngeliat diri saya tuh udah diem pak. Saya diajak berkeliling, saya udah bukan udah bener-bener bukan di alam gue lagi tuh bang Mange. Pas gue di situ, bener-bener bukan di tempat gua itu. Gimana ya? Dunia kita udah jauh banget bang itu. Pas gue masuk ke tempat kayak gitu, peradaban yang apa sih ya, kita udah hidup di era modern bang. Dan di situ kayak masih bisa tua banget bang, kayak orang-orang tuanya gimana ya, sarung nih diikat gitu dong udah pakaiannya. Terus yang kayak pakai ituan tuh sampai atas ibu-ibunya yang pakai bakul. Bener-bener bang Wangi itu kayak gimana ya. Jam gue itu juga pasti itu gue ngeliat jam cuman muter di situ.
Lanjut lagi nih ceritanya nih, gue ke bapak-bapak lagi nih ya kan. Gue ceritain kayak gitu, nggak lama bapak-bapak ini muntah. Pas gue jelasin sosoknya, itu tuh muntah di depan mata gue bang. Yang muntah cuman air tuh keluar. Langsung bilang gini, mas udah mas, ceritain ntar aja di pos 4 lagi, kita udah nyampe tempat camp. Tenda saya di bawah di dekat musola. Gua nggak ngeh ternyata bang Mange. Dia tuh dia dirin tenda karena dia nyampe malam. Posisi gue tidur di situ. Gua nggak ada pendaki datang. Ternyata dia musola di sebelah kiri ada mata air. Dia dirin yang di sebelah kiri mata air ya bang, di situ. Dia dirin tendanya. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Ya wes, terus gue turun nih. Gue nggak mau turun sendiri bang di situ. Tapi bang, gini loh, itu waktu tuh udah yang lama banget bang. Di situ waktu lama banget, otomatis temen gue udah turun duluan dong nih. Otomatis nih udah turun duluan dong nih ya kan. Bapak ini ngajak gue turun bareng lah nih gue. Nah selama turun gue ini nih bang nih, hawanya gue ini beda bang di situ. Lo inget yang gue jatuh bang, yang gue habis gundukan pengen ke puncak tuh. Yang webbing itu ya? Sebelum gue nge-webbing yang gue nginjek batu, kaki gue jatuh yang pada memang. Otomatis gini bang, kalau gue jatuh pengen ke puncak, itu posisi gue nge-webbing lebih parah daripada gue turun dong. Iya dong, turun cuman gue jalan doang. Ini gue pengen ke puncak masih nguras tenaga gue yang banyak dong. Di situ ya kan, berasa kaki kanan gue bang sakit tuh di situ. Bener-bener yang gimana ya? Kayak dipakein hot cream bang, panas. Kaki gue panas sebelah kanan nih, satu kaki doang. Kaki kiri gue bisa jalan. Sampai bapak ini kayak yang ngebawa gue kayak gitu bang, sampai pelawangan kayak gitu. Terus gue jalan terus nih kan kayak yang bawa, Mas kok ini kayak gini ya? Kabut turun nih bang, kabut turun otomatis dingin bang. Itu panas bang, gue keringetan, gue ngocor jalan ke bawah. Yang gue keringetan bener-bener. Nyampe gue di pos 4 ini, bapak-bapak ini khawatir temen gue belum juga turun. Jadi gini bang Mange, temen gue ini ngiranya gue masih di puncak di situ. Padahal gue udah turun duluan, jelas-jelas gue pamit. Dia udah nyampe pos 5 sampai tempat camp nggak ada gue bang. Dia yang nyari gue tuh, nyari gue bertiga. Gue nyampe tempat camp pos 4 itu nggak ada gue di situ. Gue nyampe tempat camp pertama, bapak itu bikinin gue mie. Di situ gue ngerasa mual bang, muntah-muntah gue banyak banget. Sampai tempat camp gue dibikinin mie, gue agak mau di situ. Gue mutusin gue kayak yang gue capek, gue rebahan, tapi gue ketiduran. Dan di tidur gue ini bang, pas gue sadar ini, gue dibangunin teman-teman gue nih. Kemana aja kata dia, ayo turun udah jam 4. Gue yang kayak kaget gini, gue ngeliat dia, lu pada dari mana ya? Nggak ada, soalnya turun dari tadi bang gitu. Ternyata dia khawatir, padahal gue udah jahat sama dia nih ya, gue udah egois, gue ninggalin dia. Mereka ini masih pada khawatir bang sama gue. Egois nih gue akuin gue egois, gue angkuh di pendakian gue kali ini. Dia nyariin gue ternyata bang, yang gue tinggalin tuh yang khawatir banget sama gue. Karena gue turun duluan, di situ dia nggak ngeliat di tenda ada gue atau kayak gimana mungkin ya kan. Terus dia naik lagi ke atas buat nyari lu gitu? Nyari gue bang, ternyata dia. Iya kan, terus pas gue dibangun tuh jam 4 sore nih. 4 sore, turun lah nih bang gue. Kaki gue pas gue berdiri, waduh masih sakit banget bang kaki gue. Masih yang panas, bener-bener gue kayak ngejalan setapak truk kayak urat gitu, kayak yang tarik, sakit banget bang Mange. Gue jalan ke bawah ya kan, udah gue kayak yang prepare nih gulung tenda. Gue kayak yang cuman ngeliatin dia aja nih, sampai gue bilang sorry ya gue nggak bisa bantuin. Emang gue udah kayak gimana bang Mange, kayak udah dari fisik gue kayak udah bener-bener lemah banget, nggak berdaya sama sekali itu gue di situ. Situ kayak yang turun nih, 4:30 turun, temu malam nih bang gue di trek. Turun dari pos 4, 4:30 gue turun nih, seret, itu belum ada apa-apa nih. Di pos 3 nih gue nyampe maghrib. Kenapa bisa nyampe maghrib? Karena jalan gue lama. Kaki gue udah sakit di situ. Yang kasihannya temen gue itu kayak yang nungguin gue doang bang. Di situ gue kayak yang gue bersalah banget sih nih, kayak yang egois gue, tapi
mereka masih pada bantuin gue. Jadi kayak kebalik gitu ya. Itu dia sama bang. sebelumnya itu. Iya, yang gue merasa kuat, yang pernah pengen ke puncak gue merasa kuat nih, lu pada lemah. Terbalik di situ bang, pas turun gue yang paling lemah, mereka paling kuat. Cuman yang lebih gue respect sama temen gue ini, dia kayak yang masih kayak yang nopang gue. Kita turun bareng-bareng, si Ateng ini dan yang 3 orang tersebut nih, si Kang Haidar, Dani sama Jamur. Respect banget bang gue di situ sama dia kan. Turun lagi gue di. Nah di sini bang, jadi udah ada kejadian gak enak nih. Yang tadinya gue naik pertama kali naik pen ke puncak, ngecamp di pos 4, ketemu tenda 2 orang nih yang gue tanya. Di pos 3 ini udah gak ada tendanya bang, udah turun. Orang ini. Jadi tuh gue ngebreak di situ kayak gue ngelempengin kaki, udah gak ada tenda sama sekali. Berarti cuma lu berlima. Ya itu udah dari hari Senin bang. Gue naik dari Minggu tuh dari Senin. Kayak yang gue kayak yang gimana ya. Jadi ada jamur kencing gini bang. Jamur kencing nih. Dia kayak yang kencing biasa orang kencing aja. Tapi pas dia kencing itu, jamur ngomong diketawain, tapi tuh yang gue semua denger bang. Dicekikikin. Langsung nunggu prepare tuh, panik bang gue. Posisi gue diri, gue prepare, gue pengen jalan lagi pos 2, gerimis turun tuh bang. Itu gue yang udah bener gelap bang Mange di situ, jalan turun gue. Emang gue udah gimana ya, karena kaki gue lama nih jalan nih, langkah gue udah sakit ya, bener-bener gelap. Gerimis turun nih bang nih, gue ngebreak di pos 2, gerimis ini hilang. Dari sini gerimisnya ini kayak yang udah juga gerimis nggak masuk di akal bang Mange. Gue ngebreak di pos 2 nih. Jadi di kanan kiri gue ada keresek. Gue bilang kayak gitu kan. Gue kayak udah ngeliat makhluk nih bang Mange. Di sebelah kiri itu emang udah hutan ngelos ya, jurang ya. Permadi Guci itu emang bener-bener setapak kayak gitu. Gue ngeliat ada hitam nih, gede banget bang. Merah matanya di situ. Bener-bener yang merah, gede banget. Ngikutin. Itu pas dari hujan itu bang, dia ngikutin gue bang. Sampai gue break dia ngikut, diem tuh. Yang makhluk hitam itu. Akhirnya gue mutusin nih bang, buat jalan nih. Jalan lagi berdiri. Nah ketemu orang nih bang. Sebelum ketemu orang ini, jadi pas di trek kayak gini nih bang, gue pengen nge-track lagi nih ya. Hujannya turun lagi. Digerimisin lagi gue, dikasih hujan lagi. Nah Kang Dani nih posisi paling belakang nih, jalan nih. Tahu-tahu jatuh begini kayak Superman. Itu yang kotor mukanya bang, kena tanah merah. Dia belum mau cerita nih, gue tanya nih, aman nggak? Aman. Dan di situ gue kayak yang Kang Dani jatuh, gue ngebreak sampai bilang kayak gini, maafin gue ya kalau turun jadi lama gara-gara gue nih. Gue akuin kesalahan gue tuh bang, karena gue egois kayak gimana ya kan. Lu turun duluan gak apa-apa, dikit lagi nyampe no di pos 1, satu pos lagi gue bisa naik ojek, tinggalin gue headlamp sama tracking pole. Di situ kayak yang gue udah malu banget bang. Kayak sampai soalnya kayak yang Jamur tuh nemenin gue banget sama Ateng tuh. Di situ kayak yang gue didiriin, gue jatuh didiriin bang gue di situ sama dia kan. Ketika gue nyampe di pos 1 nih bang, jam 9 atau jam setengah 10. Sebelum nyampe pos 1 gue ketemu pendaki orang Jogja, bawa bapak 8 orang. Nah ini lucu bang di sini gue, karena gimana ya, nanya nih ceritanya nih si Jamur Ateng lah, gue nanya nih segala macam kan. Di situ kayak yang paprasan berhenti karena tempat spot enak buat ngebreak. Tanya gini, dari mana pak? Ditanya kayak gitu kan, entah sama Ateng atau sama Jamur ya kan. Dari Jogja saya, cuman yang berlapan nih yang kayak gue translatein ke Indonesia aja, gue ngerti kan. Dia ngomong jauh kayak gitu. Sampean main hujan-hujanan di mana hujannya? Gue udah lepek tuh. Gue udah lepek, kaki gue udah sakit, gue udah emosi diintilin tuh setan yang gue dari pos 3 itu ya? Iya bang, kayak itu gede bang ngikutin gue tuh. Langsung kayak nggak mau, pusing banget nih. Nyampe nih gue nih di pos 1 nih. Ada warung kebetulan di situ. Ada warung bawa bapak. Jadi gini bang, warungnya ini, orang yang ngebuka warung ini, orang yang buka jalur selamat via Permadi Guci. Nah di situ enak kayak gue yang kayak, jadi gue kayak yang bukannya gue
nggak tahu tata krama, gue nggak tahu etika, gue langsung bilang gini, Bang Mange, Pak, saya bukannya saya pengen apa ya, nggak sopan atau kayak gimana, tapi saya pengen bertanya, tolong Bapak jawab. Gue bilang kayak gitu kan. Bapak ini responnya enak. Ya silakan Mas, mau nanya apa? Gue tanya gini dong. Jadi saya gini Pak, pas saya pengen turun dari puncak tadi siang, saya ngebreak di Watu Ireng nih. Jadi kan Pak ya, di di base camp Permadi Guci itu ada sebuah lukisan yang kayak wali kayak gitu. Gue bilang kayak gitu kan. Oh si itu, bapak ini tahu nih Bang, lukisannya nih. Siapa nih? Karena bapak ini yang ngebuka jalur Permadi Guci, dan pas di pos 5 itu dia minta izin yang datangin sosok tersebut Bang Mange. Oke. Di situ yang datangin sosok tersebut sama Bang, tapi bapak ini yang jagain warung yang buka jalur Permadi Guci nggak bisa ngeliat wajahnya bapak itu. Cuma bersinar aja gitu. Bercahaya, bersinar, bener-bener bercahaya Bang Mange. Di situ ya kan, kayak yang gue nanya. Iya terus kenapa Mas sampai bisa nanya sejauh ini, kata dia kayak gitu kan. Jadi sebelum saya nge-track Pak, saya dimimpin sosok tersebut yang di lukisan. Dan pas saya ngelakuin jalan ke puncak, pas saya turun nge-break, karena saya egois atau kayak gimana kali Pak ya, ninggalin teman saya mutusin buat turun sendiri. Saya capek, berhenti di Watu Ireng di pos 5, dan di situ kabut turun Pak. Dan di situ Pak, setengah sadar saya, tiba-tiba saya tidur, pas saya bangun-bangun, saya ngelihat itu Pak yang ada bener-bener sama perawakannya yang kayak lukisan kayak gitu. Gue bilang kayak gitu Bang Mange. Oh iya, terus Mas lanjutin, apa yang sampean lihat? Gue dikata kayak gitu kan. Pas saya ngejar orang itu, karena dia ngambil jalur gini loh Pak, jalur selamat yang Permadi ini, kalau kita naik ngambil jalur kanan, turun ngambil jalur kiri. Karena itu udah toh jurang Bang, di situ Bang. Iya kan. Yang saya kejar nih Pak, di orang tersebut nih, saya ngambil jalur kanan nih sampai melipir ke arah jurang. Pas saya berdiri di tempat orang tersebut, itu pandangan saya di puncak selamat udah bukan di puncak selamat. Gue bilang kayak gitu ngomongnya. Ya bukan sampean doang, udah ada 2 orang. Nih kata bapak ini langsung kayak gitu. Terus apa yang sampean lihat, yang sampean alami di dalam? Ya gimana ya Pak ya, kayak yang bapak itu nggak bisa dilihat mukanya, kayak yang kita ngebuka percakapan nggak disautin sama sekali. Yang orang berkomunikasi itu dengan bahasa Jawa saya nggak ngerti karena saya orang Jakarta. Gue bilang kayak gitu kan Bang Mange. Ya terus Mas, apa yang sampean lihat sama atau enggak kehidupannya yang di zaman kita main beda, jelas jauh berbeda Bang Mange. Karena yang tadi gue bilang, kita udah kawasan kemana-mana Bang. Kita udah pakai sendal, minimal banget sendal lah. Atau kita jalan kemana pakai sepatu ya kan. Biar kata di rumah kita pakai sendal dong. Benar. Tapi di situ kayak yang bener-bener telanjang dada telanjang kaki, cuman pakai tanah kolor. Anak kecil larian, ibu-ibu yang cuman pakai yang sarung dari batik tuh, terus palanya kayak kemben gitu ya. Iya, yang dililit kayak gitu, bawa bakul nasi. Terus yang dia kayak pengen masak apa-apa, masih yang nyari-nyari kayu orang Bang, diikat Bang itu. Tapi ikat yang kayak yang tali apaan sih itu Bang, yang kompor dulu tuh Bang, sumbu. Yang buat sumbu ya. Sumbu diikat. Pikul, bakar, kayak gitu Bang. Cara masaknya dia kayak gitu, kayak gue bingung banget. Yang sampai saya kesal Pak, karena saya udah misi di depan orang kayak gitu, nggak pernah disautin sama sekali. Akhirnya saya coba terobos badan saya di keramaian kerumunan warga itu pada berbincang kayak gitu, tapi badan saya tembus Pak. Langsung bapak ini ngomong kayak gini, bagus Mas kalau masih tembus. Kalau badan Mas udah nabrak orang kayak gitu, kalau Mas udah dilihat sama sosok tersebut yang udah sejak dari awal ngehuni di puncak selamat itu, kemungkinan Mas nggak bisa balik. Gue merinding ngomongnya. Langsung ngomong kayak gitu kan, gue kayak langsung diem banget. Terus kayak yang gue tanya nih Bang, yang berarti bukan cuma saya Pak, yang tadi Bapak bilang yang itu ada 2 orang lagi kayak gitu kan. Itu terus gimana Pak? Jadi kayak ada satu kejadian Bang, orang ini kayak yang lebih caurnya udah keluar jauh banget dari gue Bang, karena dia kayak ngelakuin hal yang aneh Bang di gunung itu, kayak yang dia ya kenakalan Remaja lah ya. Kayak sekedar menghangatkan suasana. Dia ya, tapi tuh pas posisi dia jatuh kan webbing tali tambang itu kayak batu jatuh Bang dari atas, dan palanya dia bocor. Dia udah nggak sadar,
Tapi alhamdulillah masih hidup, masih selamat. Di situ Bang Mange. Iya kan. Seret ya. Terus nih singkat gue cerita dari situ, gue kayak udah malam banget nih Bang, udah kayak pendang jam setengah 11, jam 11-an lah. Masih ada ojek nih Bang di pos 1 kan. Gue udah gak bisa jalan. Nah bapak ini pesan gini, kaki sampean kenapa? Kok diseret jalannya? Kaki gue udah gak bisa jalan Bang, dia nembak gue kayak gitu Bang. Gue gak ngomongin kaki gue sakit. Sampean mandi, nyampe base camp, ke sebelah kiri dekat masjid musola. Ada di situ rumah warga yang airnya itu benar-benar air dari gunung, tapi air itu panas Bang. Gue disuruh mandi di situ. Gue tanya gini, iya Pak, saya emang pengen mandi banget nih. Di situ insya Allah, yang penting sampean ikhlas tuh, bayar berapanya aja. Yang penting ikhlas dari hati. Terus kayak yang sampean minta kesembuhan aja nih. Gue kayak mandi tuh kayak yang gue, kenapa sih kaki gue kayak gitu, kayak gue minta doa kayak gitu Bang, dari air kayak gitu kan, sebelum gue nyiram kayak gitu. Lu mau tau mau nggak, pas gue nyampe di base camp, gue mandi di air tersebut, gue bisa jalan, lari, kaki gue udah nggak sakit sama sekali. Di situ, yang bener-bener bapak-bapak itu ngomong bener-bener kejadian nyata. Nah di sini jadinya gue ulik nih Bang, semua cerita yang Jamur alamin, yang Kang Dani didorong, yang Jamur pengen berak. Iya. Di situ. Jadi gini Bang, dari pandangan yang teman-teman gue nih, pertama yang dari Jamur nih, kenapa pas dia udah kebelet berak banget sampai nggak jadi ngajakin gue balik ke tenda. Di situ yang dia lihat Bang Mange, yang anak-anak kecil itu, bukan anak-anak. Di situ yang dianggap itu Bang, yang rombongan 12 orang itu naik Bang. Sumpah tuh Bang Mange ya, serius gue. Kayak tuh orang-orang lihat itu, yang gue Jamur sama lihat itu, yang dilihat sama Jamur itu yang rombongan 12 orang ternyata kayak udah ngedidih, kulitnya kayak udah gimana ya, madep ke belakang Jamur kayak matanya merah. Gue cuma ngeliat itu anak kecil Bang berjejer. Jamuran tuh Bang Mange, gue merinding. Ngedidihin kulitnya kayak udah orang ngulitin, gimana sih Bang orang meninggal? Kayak udah kayak joplok gitu kulitnya. Iya, kayak nyoplok. Bener-bener nyoplok. Jamur mau kayak ngajakin gue balik di situ ya kan. Nah terus yang kayak, jadi gue break di pos 3 ini, yang Jamur diketawain tuh bener Bang, dia diketawain. Jadi dia kencing nih Bang, kencing biasa doang. Dia kencing depannya kayak emang pohon banyak dong, udah hutan kayak gitu kan. Dia kencing dah tuh. Terus kata Jamur, dari pohon itu ngegubrak, terus sosok terbang, kuntilanak ketawain dia. Langsung lari itu Jamur lagi yang kena nih di sini. Di situ Jamur lagi yang kena. Sepanjang gua turun tuh hujan nih Bang. Jadi pas hujan ini Kang Haidar nih Bang, epic momennya di sini. Dia jadi Bang, kayak emang ini dia kayak yang udah apa ya, naik gunung tuh udah dari lama, emang udah agak berumur orangnya. Terus dia bilang kayak gini, kayak ada yang nggak seneng tuh sama rombongan gue nih Bang berlima nih. Tapi Kang Haidar lebih mutusin kayak yang buat diem, kayak yang dikerjain doang tuh Bang gue. Itu bukan hujan beneran. Itu Kang Haidar bisa ngomong kayak gitu karena gue percaya Kang Haidar ini gimana ya, orang yang pas gue nyampe base camp, pas gue turun bareng, soalnya kan dia turun pulang ke Bogor kayak masih jalan Bang ke Jakarta. Dan gue baru tahu seluk beluknya Kang Haidar ini karena dia kayak orang yang bisa pinter. Orang yang diberi kelebihan lah gitu. Iya kayak gitu. Kayaknya kayak hujan dibuatan kayak gitu. Tapi yang sosok hitam ini Kang Haidar yang juga ngeliat. Jadi itu sosok Bang yang hitam gak seneng sama gue. Karena gue egois, gue angkuh. Di situ kayak gue pengen banget diseret sama dia Bang. Di situ gue pengen ya itu satu sosok doang Bang yang ngeterima sama gue. Tapi kayak yang Kang Haidar ngeliat lagi di sekeliling yang kayak gitu. Jadi tuh Kang Haidar merotek gue Bang, makanya yang gue jalan di depan dia Kang Haidar baru Kang Dani. Di situ dia ngejagain gue bagus ya. Yang kayak dia sebenarnya tahu nih Bang, gue habis kenapa nih pas di atas. Tapi dia lebih baik ngekip, nanti gue ngomong sendiri. Dan di situ gue nyampe base camp, gue nyeritain ke Kang Haidar, yang Kang Haidar cuman ketawa. Kang Haidar udah tahu berarti ya? Udah tahu semuanya. Iya, di situ. Iya kan, lanjut lagi. Nah, pas gue nyampe Kang Dani nih yang dijorokin yang tadi gue bilang. Jadi ceritanya kata Kang Dani nih, ada orang gede nih Bang, jalan nih menuju pos 1. Orang gede hitam, dan dia tuh nggak bisa ngeliat atas sampai mana. Padahal dia udah pakai headlamp lah itu, kayak cuman hitam berbulu. Mungkin sosok yang gue lihat ya. Kayaknya yang dia dibisikin, kamu jalan lama banget, cepetan, dibilang kayak gitu.
Dari tadi saya perhatiin rombongan kamu, dijorokin, akhirnya dia jatuh begini. Tengkurap bang, bener-bener tengkurap. Itu yang udah, buset mukanya kayak yang udah tanah banget bang. Bener-bener tanah tuh pada nempel di situ ya kan. Gue nyampe lah di base camp bang, dan gue mutusin kayak yang enggak, langsung pulang bang, karena udah terlalu malam bang, larut. Udah nggak ada angkutan mobil bak buat Ke terminal ya? ke Yomaninya itu ya, pertigaan yang bis-bis pada ngeten. Jadi gue bermalam di situ bang. Ketika gue makan nih, gue mandi segala macem, jam 12:30 malam, gue nge-live Instagram bang. Di situ, di satu apa ya, rumah kayak homestay kayak gitu. Dan di situ gue nggak tahu kalau homestay itu belakangnya udah ngelos hutan. Dan gue baru taunya itu pas paginya gue buka jendela, hutan, bener-bener hutan ngelos bang. Langsung ke Selamat kayak gitu. Langsung pemandangannya puncak gitu. Iya. Mungkin. Langsung kayak gitu, hutan ngelos ya kan. Jadi gue nge-live gini bang, gue ngobrol sama jamur berdua nih. Kayak gue ngulik-ngulik si jamur ini lagi nih ya kan. Gue ngobrol-ngobrol sama jamur. Singkat cerita jamur kayak ngantuk, kayak udah dateng. Ngomong gini, bre, gue tidur duluan ya. Jamur gitu. Yaudah ya Mur, besok kita balik pagi jam 7. Tidur dah lu. Gue bete nih, gue nge-live Instagram nih bang, lagi dapet sinyal nih. Gue ngupload foto ya kan. Sebelum gue nge-live Instagram, gue ngupload nih apaan sih, momen-momen gue lah. Pas gue naik Selamat, gue Instagram, ada satu beberapa penonton gue ngomong kayak gini, bang lagi di mana itu? Kok aneh banget? Dia ngomong kayak gitu. Oke. Iya kan? Aneh apaan? Gue lagi di base camp di Selamat, Permadi Guci. Itu di belakang ada apaan bang? Gede banget, hitam. Oke. Gue kagak ngeliat bang, itu sama sekali gue gak ngeliat di HP gue. Yang kayak kagak ada apa-apaan bang. Kayak yang gue, itu hujan dok, kayak yang petir udah nyamber banget, itu hujan gede banget itu malam itu. Gue tidur nih bang Mange. Gue tidur, mimpi lagi gue. Di tidur gue, bapak-bapak nih yang sosok di lukisan, kayak yang dia apa ya mak? Nah gue tahu nih bang yang sosok di. Jadi gue kayak yang jalan sendiri nih bang di tengah-tengah hutan kayak gitu. Ada apa sih ya, sosok yang jahat kayak gitu bang, yang kayak pengen nyelakain gue. Tapi gue diselamatin sama yang bapak-bapak ini bang. Oke. Terus dipesan dia kayak gini, Dok, jangan yang apa ya, nggak boleh sombong bang, gue nggak boleh angkuh di situ. Jangan sombong kayak yang kamu cuma bertamu di sini, kamu naik sama teman kamu harus turun bareng-bareng, buang sifat egois, buang sifat angkuh, buang sifat sombong kamu jauh-jauh, karena itu nggak baik buat diri kamu sendiri. Sifat yang kayak gitu bakal bisa nyelakain kamu. Mungkin kayak gitu bang yang di sampai bawa kayak gitu. Iya gitu. Bang, yang kayak gue artiin, gue nanya-nanya sama orang base camp kayak gitu ya kan. Ya udah, jadi pas gue bangun pagi nih bang di situ ya kan, gue tanya nih bang ke pos si Maxi, gue penasaran sama yang orang 12 nih ya kan. Tanya sama Teng sini ikut gue Teng, kita tanya ke si Maxi yuk, gue bilang kayak gitu kan. Oh iya gue tahu bang yang orang 12 ya, kata Teng gitu kan. Udah paham deh. Iya. Teng nanya, Teng coba tanya Teng, gue kata kayak gitu kan. Pak itu yang orang 12 itu udah turun duluan apa gimana? Tetap sama jawabannya. Gak ada orang lagi yang naik ke Selamat di hari Minggu selain kamu, orang Bogor, sama yang orang Solo bang, yang nemuin gue di puncak. Yang bapak-bapak itu. Iya. Tetap nggak ada. Nah gue tetap berisik keras bang di situ kan, karena yang gue lihat, gue sama Ateng sama yang orang Bogor 3 orang ini, Kang Haidar, Kang Jamur sama Kang Dani, emang ngeliat dia. Tapi Kang Haidar lagi-lagi udah tahu bang di situ, kayak yang emang bukan orang itu bang ternyata kali ya. Yang dilihat Jamur ini bener bang. Kalau Jamur itu bilang itu yang rombongan 12 orang berangkat yang pagi-pagi, yang di toilet dia pengen berak makanya dia kabur lari. Oke. Pas itu dia ngeliat sosok asli dia kayak gitu. Bagusnya gue nggak dikasih lihat bang. Kayak gue cuma lihat anak-anak kecil. Sumpah gue merinding banget. Anak-anak kecil kayak yang telanjang dada telanjang kaki bang di situ, kayak yang gimana ya, nggak pakai sendal, tanapan pendek, tanpa penerangan, dia ngantri di depan toilet kayak gitu. Tapi ngantrinya sejajar teratur gitu sih. Sejajar bang, benar-benar sejajar. Tapi yang penglihatan gue masih Jamur ini beda. Makanya kan gue minta cerita yang
di base camp ini bang, biar gue simpulin bang kayak gitu. Apaan sih, kenapa sih Mur lu bisa kabur dari toilet itu, lu udah kebelet berak sampai lu tahan sampai pagi, kok lu bisa sih nahan berak kayak gitu? Dan ternyata kayak gitu Iya, ceritanya. dan Kang Dani yang gue tanya kayak gitu, kenapa Kang kok bisa jatuh tiba-tiba? Ya kayak gitu, ada yang jorokin dia katanya sosok hitam gede. Makanya gue ulas-ulas lagi lebih dalam bang pas gue nyampe base camp. Dan angannya di situ yang kayak gue mandi, kaki gue sakit, tiba-tiba gue habis mandi, ya gue bisa jalan normal bang, ya alhamdulillah. Kayak nggak ada apa-apa gitu. Nggak berasa sakit sama sekali pas gue nyampe base camp mandi, dengerin orang-orang, dengerin bapak-bapak tersebut yang buka jalur selamat yang gue dipesenin. Kamu mandi nanti nyampe base camp, pemandian air panas. Kamu minta doa sebelum kamu guyur, doa dalam hati, kamu biar seikhlasnya dari hati. Sembuh bang kaki gue. Di situ. Iya bang Mang, ya jadi kayak yang mungkin itu aja sih emang cerita yang gue alamin di Gunung Selamat yang sama Ateng sama orang Bogor ini, yang 3 orang ini bang, yang gue alamin karena gue kayak gue simpulin ceritanya, gue satuin jadi kayak yang gue bisa cerita nih bang. Di situ kayak gue bener-bener gue detailin dulu nih ceritanya di sini, kayak gue pengen cuman sharing doang bang pengalaman pribadi gue kayak gitu di Gunung Selamat. Dan akhirnya lu kembali ke rumah dengan selamat semuanya ya. Alhamdulillah bang. Dan lu gua naik masih ke gunung selamat, gue turun dengan selamat. Iya, dan lu berteman sama si Jamur juga sekarang. Iya. Jamur enak tuh ya. Wah, gokil banget sih cerita pendakian lu di Gunung Selamat via Permadi Guci di tahun 2021. Iya, bang. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Sehat dia? Alhamdulillah bang Mangi, sehat lah. Gue boleh tanya-tanya sedikit ya tentang pendakian lu di Gunung Selamat nih. Boleh bang. Nah, lu kan menaik gunung cuma berdua nih sama si Ateng. Iya. Nah, si Ateng ini tandeman lu bukan nih? Bukan, kayak ketemu di tempat kerja aja, dia kan kayak ngelihat gue kayak yang sering naik gunung mungkin. Oh, bang. dia pengen ikut. Iya bang, naik dong ya ajak gue, kata dia kan. Kayak emang gue colong-colongan juga itu waktu bang di situ akhirnya. Iya, dan tambah lagi kan gue emang bolos kerja. Emang susah ya kalau Susah. kerja di dunia FMD itu, libur weekend itu Susah banget. jarang. Bukan susah, nggak bisa emang. Kecuali kita bos perusahaan. Iya bener ya. Dan akhirnya ada itu sih ya, kayak semacam surat sakti lah ya menurut gue ya. Emang itu sih. Apa ya? Aduh, gue dulu sering banget kalau kayak gitu di. Itu dia yang ngomongnya. Jadi penting banget. jangan dicontoh deh kalau Jangan, gini. jangan. Jangan dicontoh nih. Dan berarti lu naik di pendakian ini di weekend ya? Di Sabtu gue berangkat. Iya. Di Minggu trek ya? Sabtu gue berangkat, Minggu nge-trek, Senin gue libur. Dan seharusnya rame dong di ini, di hari weekend ya, maksudnya weekend itu waktu di. Iya. Dia Permadi Guci. Karena mungkin di situ gue jalan hari Sabtunya kali bang ya. Di situ hari Minggu itu orang-orang pada turun pas gue nge-trek Minggu dong nih. Gue jalan Sabtu malam nih, nyampe base camp 1 pagi jam 2 malam. Itu tapi kalau misalkan emang itu gunung rame peminatnya lewat jalur situ bang, otomatis gue turun ketemu banyak pendaki dong. Iya, berpapasan dong. Iya dong. Tapi lu ketemu cuma yang satu rombongan doang ya di pos 3 itu di? Di 2 tenda di pos 3. Di pos 3 ya? Iya, di situ. Cuman ada beberapa tenda di pos 4, tapi yang gue kayak udah nggak mau berbar karena menurut gue kayak yang udah jauh banget bang, umurnya udah kayak yang nggak masuk lah nih. Cuman ada beberapa tenda pas di pos 4-nya. Beda server lah mungkin ya? Beda mungkin bang. Yang menurut gue kayak gitulah. Kayak Nah, malas gue di bertanya. awal lu sampai base camp ini kan, lu ngelihat lukisan nih di base camp itu nih. Ada lukisan yang ngomong-ngomongnya di situ. Tapi lu sempat foto nggak di? Lukisannya gue penasaran ya di. Itu Lukisannya nggak gue foto itu bang, tapi emang itu bener ada lukisan bang. Ada lukisan. itu kayak kiai apa ulama apa gimana di? Itu kan kiai bang, itu kayak wali, gambaran wali kayak gitu. Kayak kita SD pasti dikasih lihat nih bang pelajaran yang kayak gitu-gitu. Oh, bang. ini kayak misalnya pangeran ini gitu. Iya yang kayak gitu-gitu bang. Ini yang kayak sorbanan. Oke. Sorbanan sampai panjang kayak gini, yang ada buntutnya kayak gitu bang. Iya. Terus kayak yang sininya kayak yang pakai baju koko, terus kayak yang pakai disorban lagi, Oh, dibalurin pakai sorban hijau begitu. Iya benar bang. Iya. Yang cuman ya sendal gitu. Gimana ya? Mungkin ulama wali di zaman Gue dulu. nggak tahu juga bang ya dah. Nggak berani menebak, takut gue salah ngartinya doang di situ. Dan tapi lu sempet bermimpi pas istirahat itu mungkin di. Ya sama Ateng gue mimpi, emang gue mimpi gue sama. Sama berbarengan sama Ateng juga mimpi dan Iya. Ateng juga ngelihat nggak ada mukanya, bercahaya gitu. Nggak bisa. Yang Nggak bisa sampai ngeliat mukanya gitu ya. bapak-bapak yang di pos 1 yang ngebuka trek
Permadi Gucci ini bang. Emang kata dia itu emang nggak bisa dilihat bang mukanya, bercahaya. Bercahaya gitu. Yang benar sama bang, berarti yang gue lihat di situ. Berarti di sini ada 3 orang yang lihat ya. Lu, Ateng, sama penjaga warung ya. Ya tapi yang penjaga warung ini mungkin yang apa sih udah Rangers itu bang, yang udah tahu medan situ karena kan Akamsi lah ya. Ya yang dia ngebuka trek itu buat diresmiin kan dia yang nebas-nebasin pohon segala macam bang di situ. Mungkin diminta izin dulu sekali sama sohibul wilayah mungkin dia gitu ya. Minta izin di situ kan katanya yang di pos 5 di Watu Ireng juga sama yang kayak tempat gue istirahat. Di situ kan kayak yang datengin sosok tersebut yang dia kayak ngasih sesajen kayak gitu. Ya sama dateng ngucuk-ngucuk dari arah jurang nongolnya. Oh berarti ceritanya hampir sama kayak yang penjaga warung di cerita lu ini? Iya emang dia kayak yang jalan di jurang bang gimana sih ya? Oke. Dia yang kayak jalan di jurang kayak gitu bang, kayak gue yang kaget karena pikiran gue kayak yang masih orang. Gue ngomong orang nyasar kayak gitu. Ternyata dia ngasih lihat gue kayak gitu biar mungkin gue kapok bang gak ngelakuin hal itu di gunung lainnya mungkin ya. Karena yang gue tiba-tiba angkuh bang. Di situ gue sombong. Itu kalau menurut gue itu semacam kayak secara gak langsung dia kayak karma instan di. Bisa jadi bang. Langsung dijabak di situ kan. Langsung lu egois, lu langsung kena juga imbasnya ya kan. Secara gak langsung kan gitu. Gue gak bisa jalan juga di situ, gue ngerasain gimana ya. Janganlah bang makanya udah. Enjoy aja sekarang berdua. Iya. Nah Didi kan lu sempet nggak secara langsung penasaran sama sosok ulama ini nih ya. Kita sebut aja ulama ya. Jadi pas lu megang belakangnya itu dan lu nengok ke belakang ternyata lu udah ada di belakang nih. Dan tadi kan lu sempat istirahat di Batu Ireng. Nah lu ngeliat ya orang itu kan? Iya di sebelah kanan. Ngeliat beliau itu arah pengen ke jurang. Ke jurang pengen arah jalan ke jurang. Ya dan lu mau nyelamatin mungkin ya niat lu ya? Gue pengen nyelamatin. Bilang bukan ke situ loh jalannya gitu. Iya tapi malah gue yang bang blank bukan di dunia gue bang, dan gue ngeliat ini jadi gimana ya bang ya? Kayak lu di suatu ruangan putih. Kita kayak lagi itu apa sih ya yang foto-foto shoot gitu bang, pen wisudaan yang latar belakang kita putih kayak gitu. Iya kayak berarti kayak ada di satu tempat putih gitu semuanya. Diri asli gue nih yang gue ngeliat diem ya, dan yang kayak gue pengen lari ke gitu, gue mental gitu bang, gue balik. Dan lu ngeliat wujud lu di belakang lu? Gue ngeliat wujud gue di belakang. Wah. Berdiri. Sarang kayak mungkin sukma lu yang keluar gitu. Gue nggak tahu bang di situ karena jam gue muter, tahu-tahu buset lama banget bang, udah jam 2 gue bilang. Tapi lu buat coba masuk lagi ke situ ke tubuh lu? Mental ya, makanya kayak gue bawa bapak ini akhirnya manggil gini tanpa suara, tanpa pembicaraan, tanpa pembahasan, tanpa satu kata pun bang di situ pas gue masuk di tempat itu. Dia cuma manggil gini gue, dan gue kayak sih ketarik ngikut. Gue cuma ngikutin dia aja di situ. Dan lu masuk ke salah satu desa di. Desa itu desa. Itu desa. Gua kayak nggak mau, ya mungkin orang ngecap gua kayak gimana, tapi kan yang gue pengen sharing aja nih bang. Cerita pengalaman pribadi gua dan yang teman-teman gua alami nih bang. Karena di situ kan jatuhnya teman gue juga nyari gua bang. Iya benar keadaannya ya kan? Iya. Teman gue juga nyari gua kayak gitu. Dan di situ yang tadi lu sebut bilang berbeda banget ya sama yang kita sekarang ya. Beda bang. Kayak dari mulai pakaiannya gitu. Dari wajah juga udah beda bang. Kayak yang kita apa ya bang ya, wajahnya tuh kelihatan wajah kita nih kayak wajah-wajah orang, tapi yang dia tuh kayak yang belum kenal apa ya, sabun kayak gitu bang. Oke, masih lungsat apa kuning langsat gitu mungkin ya. Kayak gitu. Kayak klimis apa gimana di? Bisa dibilang kayak yang nggak pernah orang dandan kelihatan bang. Kita di situ kayak yang kusem, bener-bener kusem, kayak apaan ya bang yang kayak gue lihat di situ, kayak orang tuh ibu-ibu, kecuali kita kayak lagi mampir ke desa kayak gitu mungkin bang ya, kayak di suatu desa tertentu ya kan, yang masih orang-orang adat kayak alaminya gitu ya, orang-orang adat ya kan. Coba nggak mungkin kayak gitu di beda. Itu dia bang, gue nggak tahu juga di situ kayak pakai bener-bener sarung yang dibikin dari itu bener sarung, tapi motifnya itu motif batik bang yang dibuat apa ya, pakai tangan kayak gitu yang digambar kayak gitu. Terus kepalanya yang kayak pakai masih sambungan kayak gitu bang, yang nenek sanggul apa gimana di? Kayak gitu dah bang, gue nggak tahu namanya, itu yang kayak diterusin dah pokoknya, bukan kerudung tapi bang. Oke.
Kayak gitu. Jadi kayak ujung keong gitu terbang gitu ya. Bang, Iya, kayak iya, gitu. iya. Kayak gitu yang gue lihat. Dan yang lebih parahnya lagi, adanya lu di dalam desa itu nggak digubris sama sekali, Di. Enggak kan, makanya yang sampai gue kesal banget bang, gue missing nggak di apa ya, orang kan kalau udah misi harusnya kayak kita aja gini. Ya minimal senyum lah ya. Gini lah kayak kita lewat kampungan orang, minimal lah gini. Misi bang gitu Misi kan. apa? Misi ya bang. Mari mas. Iya. Ini nggak ada jawaban kayak yang, tetap aja dia berunding tuh dengan bahasa Jawanya itu. Tapi Dan gua nggak ngerti. nah di sini kan lu sempet, berarti lu ngedengar pembicaraan di desa itu nih ya. Tapi lu ngerti bahasa, lu bisa bahasa Jawa, Di? Nggak bisa gua jujur. Cuma bahasa Jawa yang di sini ini mungkin baru pertama kali lu denger, Di. Baru pertama kali kental lah sama yang bapak-bapak ini, yang sosok tersebut di lukisan yang masuk ke mimpi gue, yang nasihatin gue yang tadi gue bilang kayak, buang egois kamu jauh-jauh, yang kayak gitu bang. Oke. Gue jangan anggu segala macam di situ. Hampir Tapi sama kayak yang gitu kayak bahasanya. dia omongin ini kayak yang lebih masih gue Masih ngerti, lebih Bang. lu ngerti gitu. Iya, yang sedangkan yang gue masuk ke tempat itu kayak yang bener-bener kayak yang udah kental banget bang, yang kayak gimana ya, ringsung bang di kuping kita dengar banyak banget nih orang bicara di telinga kita kanan kiri kayak gitu. Oke. Dan salah satu lagi nih, tadi menurut penjaga warung yang cara nggak langsung ngebuka base camp Permadi Guci nih bercerita Iya, dia. dia yang buka track itu. Nah, Dia yang kalau misalnya orang dilewatin nggak nembus itu nggak bakal balik lagi, Di. Gitu. kalau kita nembusin orang itu kita masih bisa balik. Iya. Kalau kita udah bisa nabrak orang itu dan kayak yang kita udah bisa berkomunikasi sama di alam itu, kita udah nggak bisa balik bang. Oke, begitu kata orang yang ini yang Alhamdulillah nih, mungkin secara nggak langsung akang-akang yang penjaga warung itu pernah kali masuk sini, tapi lu nggak coba kulik cerita, Di? Enggak, gue kayak nggak nanya kayak gitu, cuman kayak yang dia buka omongan sendiri, dia minta izin buat ngeresmiin jalur Permadi Guci, yang datangin sosok tersebut bang, yang ngasih sesajen kayak gitu. Dan tapi tempat yang dia nongol itu sama, bener-bener yang dari jurang sebelah kanan itu nongolnya sosok itu. Oke, ini thank you banget, Dina. Lu udah mau berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Iya, Bang, ya. Slamet nih. Dan alhamdulillahnya lu turun juga selamat juga nih ya. Nah, gue penasaran sama si Jamur nih, Di. Kira-kira dia kalau diundang mau nggak dia buat bercerita di sini, Di? Jamur, Iya. coba aja bang. Coba nanti gua kontak Jamur ya. Iya. Menurut versinya menurut versinya si Jamur nih ya. Boleh. Kayaknya gokil sini ceritanya Jamur. lu sama di Gunung Slamet ini nih. Nah, Di, thank you banget, Di. Lu sebelum mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan kan nih? Atau lu mau quotes kayak gitu, punya quotes gitu buat teman-teman semua nih? Gua pesan gue gini ya bang, yang namanya lu naik gunung bareng sama temen lu harus turun bareng nih. Lu naik bawa sampah, lu turun bawa sampah. Dan apa ya, jangan terlalu ngejar puncak, karena puncak gunung itu nggak kemana-mana. Kita yang ditunggu puncak, bukan kita yang ditunggu puncak, bukan kita yang ngejar puncak bang. Karena puncaknya tetap di situ bang. Iya, nggak bakal pindah. Kita nggak usah yang kayak ngejar kayak gitulah, buang sifat Egois, angku kayak gitulah. Naik bawa sampah, turun bawa sampah, udah. Bener banget sih, Di. Kayak perumpamaan kayak gini dia. Kita kalau di atas itu ngeliat yang di bawah itu pasti kecil dong. Dan begitu pun sebaliknya. Kita yang dari bawah ngeliat ke atas, oh kecil banget. Yang penting gak usah egois aja gitu ya. Iya, gue kayak ada suatu kata lagi nih bang. Oke. Lebih sedikit ke pantun lah. Oke. Tunda lapar, makan Indomie, Cakep. hati pun menggelegar, cinta pun bersemi. Anjay, gokil. Oke, gokil ide ya. Oke, udah kali dia ya. Udah ngomongnya. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Aldi ya. Dan thank you banget nih, lu udah kedua kalinya buat bercerita di sini nih. Sama-sama Bang Mange. Semoga menjadikan pelajaran buat teman-teman semua nih ya. Iya. Dan ini bukan untuk menakuti teman-teman semua ya dia. Cuma berbagi pengalaman aja. Pengalaman sih. pribadi aja. Setiap pendaki itu pasti mempunyai ceritanya masing-masing. Kita juga nggak mau bang ngalamin horor di gunung. Lah, ya siapa juga yang mau kan? Mungkin ya emang kayak gitu udah jalannya kan. Ya mau gimana lagi nih. Oke, mungkin itu aja dari gua Bang Mange dan juga Bang Aldi. Gua pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.